Oke, kita masuk ke pembahasan materi kita, yaitu apa? Membandingkan dua bilangan sampai dua angka, atau kita akan membandingkan kumpulan benda. Nah, anak-anak, ketika kita ingin membandingkan bilangan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Apa itu? Ada yang tahu enggak? Tidak ada. Oke, yang pertama itu ketika kita membandingkan bilangan atau kumpulan benda, kita menggunakan kata lebih banyak. Dan yang kedua, kita menggunakan kata lebih sedikit. Dan yang ketiga, kita menggunakan kata sama banyak. Yang artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Atau ada yang paham? Tidak ada. Oke, Ibu jelasin. Nah, yang pertama, lebih banyak. Misalnya, Ibu punya 2 kelereng. Nah, 2 kelereng ini lebih banyak dari 1 kelereng punya kalian. Dan yang kedua, lebih sedikit. Misalnya, Ibu punya 3 kelereng dan Nana punya 4 kelereng. 3 dan 4, yang mana lebih sedikit? Berarti 3. Nah, berarti kelereng Ibu yang 3 ini tadi lebih sedikit dari 4 kelerengnya Nana. Lalu sama banyak. Misalnya, Ibu punya 3 balon dan kalian atau siapa yang mau? Dodo. Ya, Dodo punya 3 balon juga. Nah, berarti balon Ibu dan balon Dodo itu sama banyak. 3 dan 3, berarti 3 sama banyak. 3 balon Ibu sama banyak dengan 3 balon Dodo. Ya, paham sampai di sini? Ya, oke. Nah, jadi kita lanjut ya. Sebelum kita membandingkan kumpulan benda atau kita membandingkan bilangan, ayo sama-sama kita menghitung kumpulan benda terlebih dahulu ya. Nah, tadi Ibu sudah berikan kertas kepada kalian. Udah punya masing-masing? Oke, nice. Pada gambar pertama, lihat nomor 1, gambar 1 ya. Gambar 1, lihat ada itu ada gambar kelereng. Ada 3 kotak kelerengnya di situ, dan yang di sebelahnya yang tidak di kotak itu ada 5. Nah, jadi yang di satu kotak itu berisi 10 kelereng. Perhatikan gambar yang ke-1 ya, gambar 1. Nah, di satu kotak itu ada 10 kelereng. Berarti karena ada 3 kotak berarti 30 kelereng, dan yang di luar kotak ada 5 kelereng. Nah, jadi yang lalu lihat gambar yang kedua. Ayo, gambar yang kedua. Udah lihat? Oke. Pada gambar yang kedua itu ada 2 kotak kelereng yang masing-masing kotak itu berisi 10 kelereng ya. Nah, berarti di 2 kotak itu berarti banyaknya berapa? 20 kelereng, dan yang di luar kotak ada 3 kelereng. Oke, good job. Nah, sekarang kita beralih ke gambar pertama. Ayo, gambar pertama, lihat dulu gambar pertamanya. Oke, udah semua dilihat. Nah, tadi Ibu bilang ada 3 kotak yang masing-masing berisi 10 kelereng. Berarti ada 30 kelereng karena ada 3 kotak, dan yang di luarnya ada 5 kelereng. Nah, berarti jumlahnya jika digabungkan berarti ada 35 kelereng. Nah, perhatikan 35. Nah, angka 3 yang ada di depan itu, perhatikan angka 3-nya itu menempati nilai puluhan, dan 5 itu menempati nilai satuan. Oke. Gambar kedua, ayo lihat gambar yang kedua. Udah semua? Oke. Gambar yang kedua itu ada 2 kotak yang menempati, ada 2 kotak yang berisi 20, dan yang di luarnya ada 3 kelereng. Berarti jumlah kelereng di gambar kedua itu ada 23. Oke, angka 2 itu ada 23 kan, bilangan 23. Nah,
di angka 2 pada bilangan 23 itu menempati nilai apa? Ada yang tahu? Nilai Nana nilai puluhan berarti. Iya, good job, nice. Nah, angka 2 pada 23 itu menempati nilai puluhan. Dan yang angka 3 itu menempati nilai apa? Ada yang tahu? Dodo? 3? Iya, benar, menempati nilai satuan. Nah, selanjutnya kita membandingkan dulu. Lihat gambarnya. Tadi gambar yang Ibu berikan itu ditaruh di meja secara berdampingan seperti ini. Ya, benar. Ya, benar semua. Oke, good job. Good job all. Sekarang perhatikan gambar yang pertama, gambar ke-1 itu ada berapa tadi? Gambar ke-1-nya kelerengnya ada berapa? 35. Gambar yang kedua ada berapa kelerengnya? 23. Nah, berarti 35 kelereng itu lebih banyak dari 23 kelereng. Paham? Paham ya? Good job. Oke, agar kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi dengan bagaimana sih cara membandingkan bilangan itu, Ibu akan bagikan lagi kertas yang berisi gambar kelereng. Gambar kelereng dengan jumlah yang berbeda ya. Oke, Fitri tolong bagikan kepada teman-temannya ya. Udah semua dapat gambarnya? Oke, terima kasih ya Fitri. Nah, baiklah, untuk lebih paham lagi agar kalian lebih paham. Oke, baiklah anak-anak, gambarnya udah dapat semua? Udah? Oke, baiklah. Terima kasih Fitri sudah membantu Ibu. Perhatikan, ayo dilihat dulu. Lihat gambar 1. Lihat angka 1 yang mana di situ gambarnya? Ya, coba diangkat dulu yang mana? Oke, benar. Oke, terima kasih. Baiklah, perhatikan gambarnya ya. Gambar ke-1. Lihat, ada berapa kotak di situ? Kotaknya ada berapa? Ada 2 kotak. Di dalam kotak ada 10 kelereng, berarti ada 20 kelereng. Karena kotak pertama ada 10 dan kotak kedua ada 10 juga, berarti 20 kelereng. Nah, di sebelahnya itu yang tidak dikotakkan ada berapa kelereng? Coba dihitung dulu. Berapa? 6 kelereng. Nice, good job. Oke. Berarti pada gambar pertama ada berapa kelereng? 20 dan 6. Berapa jumlahnya? 26. Oke, good job. Nah, 26 di situ ada 2 dan 6. Angka 2 pada angka 2 itu berarti menempati nilai puluhan dan angka 6 itu menempati nilai satuan. Oke, kita beralih ke gambar yang kedua. Lihat kertas gambar yang kedua. Udah semua lihat? Oke. Gambar yang kedua itu berisi berapa kotak di situ kelihatannya? Ada 3 kotak. Masing-masing berisi 10 kelereng ya. Nah, berarti 3 kotaknya berarti berapa? 30 kelereng. Dan yang di luar kotaknya ada berapa? Coba dihitung dulu. Iya, benar, ada 9 kelereng. Berarti berapa jumlah kelereng pada gambar yang kedua? Siapa yang tahu? Fitri? 39. Benar, good job. 39 ya. Jadi pada gambar yang kedua itu ada 39 kelereng. Nah, angka 3 di depan menempati nilai berapa? Nilai apa? Nilai puluhan. Dan angka 9 berarti menempati nilai apa? Satuan. Ya, benar, good job. Nah, jadi dari 2 gambar yang Ibu berikan, gambar pertama itu ada 26 kelereng dan gambar yang kedua itu ada 39 kelereng. Nah, ayo kita bandingkan dulu. Lihat gambarnya baik-baik. Dibikin seperti tadi,
di kertasnya, disanding sama-sama, dibikin begini. Oke, perhatikan. Nah, berarti 26 dan 39. Ayo, bandingkan. Pakai kata apa berarti dia? Pakai kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak? Lebih sedikit. Benar, berarti 26 lebih sedikit atau kurang dari 39. Nah, berarti kita menggunakan kata lebih sedikit. 26 lebih sedikit dari 39. Oke, good job. Semuanya berarti semuanya udah paham? Paham? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Good job. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah paham semua nih? Udah paham semua? Wah, hebat sekali. Oke, tepuk good job dulu. Tepuk good job. Tepuk good job. Tepuk good job. Yeay. Oke, tadi kita sudah membandingkan bilangan atau membandingkan kumpulan benda. Nah, setelah kita membandingkan kumpulan benda atau bilangan, kita juga dapat mengurutkan kumpulan benda atau bilangan berdasarkan banyaknya loh. Udah tahu belum? Udah tahu? Belum? Iya, jadi kita setelah kita membandingkan, kita juga dapat mengurutkan kumpulan benda atau bilangan berdasarkan banyaknya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut mengurutkan ya, karena tadi kita sudah membandingkan. Perhatikan di depan semuanya. Ibu punya 5 bilangan. Ibu tuliskan. Ada 25, 22, 24, 21, dan 23. Berapa banyak bilangannya? Ada 5 bilangan. Nah, apabila kita mengurutkan dari jumlah bilangan yang paling sedikit, maka urutannya adalah, ada yang tahu? Urutannya adalah bilangan yang paling kecil. Berapa? 21. Good job. Yang kedua, ada 22. Nice. Yang ketiga ada 23, lalu kemudian ada 24, dan yang paling besar adalah 25. Kita tadi sudah mengurutkan, walaupun cuman sekali ya kita mengurutkan ya. Udah paham? Udah paham cara mengurutkan? Masih bingung? Ya wajar ya, masih bingung ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Kalian akan kerja bersama dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Senang? Senang ya? Oke, nah setelah kalian nanti satu kelompok, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Nanti kalian sama-sama kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Oke? Oke, gimana? Oke. Karena kita sebentar lagi mau istirahat, semuanya udah selesai. Udah semua. Ya udah, enggak apa-apa, kumpul kerjaannya, perwakilan kelompok saja maju ke depan, dikumpulkan kerjaannya. Ya. Oke. Minggu depan akan kita bahas sama-sama ya. Baiklah. Tadi kita sudah belajar membandingkan dan mengurutkan. Ibu akan ulas sedikit. Tadi Ibu bilang membandingkan bilangan itu ada 3 hal yang perlu kita tahu. Apa saja? Ada yang masih ingat? Fani? Benar, lebih banyak. Ya. Ada lagi? Itu ada 3 tadi, berarti 2 lagi. Siapa? Nana? Lebih sedikit. Lalu yang ketiga ada sama banyak. Oke. Berarti ketika kita membandingkan bilangan atau kumpulan benda, kita dapat menggunakan tiga hal untuk membandingkannya. Yang pertama ada lebih banyak, yang kedua ada lebih sedikit, dan yang ketiga ada sama banyak. Oke. Berarti semuanya paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua kerja
Kerja bagus semuanya. Oke, tepuk tangan.